Selamat berjumpa dalam Yesus Kristus. Kita orang percaya harus betul-betul percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada jaminan. Selama sebulan ini kita bicara tentang hidup dalam jaminan. Kenapa kita ini hidup dalam jaminan? Karena Tuhan berkata seperti ini, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan itu enggak seperti kita, bisa bola-balik, berubah, tergantung kondisi. Tuhan tidak. Dan firman-Nya, janjinya juga tidak berubah. Karena itu kalau saudara pegang janji Tuhan, ada saja cara Tuhan itu menolong saudara. Jadi jangan saudara ini hidup menurut ramalan atau akal pikiran. Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Dunia ini pernah diciptakan tanpa bahan apa-apa. Cuma dengan ucapan. Jadilah, maka terjadi. Jadi kita mesti percaya ini. Dan salah satu hal yang penting, hari ini saya mau berbicara tentang yaitu suku jaminan, hidup dalam jaminan. Kita harus hidup dalam jaminan. Kenapa kita mesti hidup dalam jaminan? Sebab kalau saudara terjamin, saudara itu akan rasa tenang, aman, sudah tidak gelisah. Contohnya, kalau saudara sudah asuransi mobil, tabrakan, enggak apa-apa, diganti. Kenapa? Karena dijamin. Nah, kalau hidup kita ini dijamin, itu luar biasa. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kepastian yang pasti akan terjadi bagi orang percaya. Nah, kita melihat hari ini kita bicara tentang jaminan dipahalai. Bagaimana kita bisa dipahalai oleh Tuhan? Siapa yang akan dipahalai oleh Tuhan? Saya tuliskan di situ, bagi hamba yang melakukan hukum dan keadilan. Ada orang melakukan, tapi nggak adil. Jadi dalam hidup kita ini perlu keadilan. Banyak kali kita itu bisa melakukan kebenaran sebagian, tapi kebanyakan kita yang kurang itu adil. Adil itu berarti saudara memperlakukan orang lain itu seperti dirimu. Nah, kebanyakan kita nggak bisa seperti itu. Kita memperlakukan diri kita, tentu sebaik mungkin. Tapi kepada orang lain, kita kurang. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam hidup. Jadi kita mesti melakukan hukum dan keadilan, jangan lupa. Kalau keadilan itu berarti kita harus melalui jalan yang disebut jalan sempit. Karena kata Tuhan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus lewat jalan sempit, bukan jalan lebar. Tapi saudara percaya, jalan sempit yang sudah dilalui Tuhan, dia turun dari sorga menjadi manusia. Bayangin saudaraku, dia copot semua atribut kealahannya. Dia tidak mau pakai kealahannya. Dia mau menjadi manusia. Lahirnya di mana? Di kandang binatang. Ada enggak di antara orang paling miskin? Lahir di kandang binatang dan bayinya ditaruh di palungan. Ada enggak? Enggak ada. Tapi Yesus itu mau turun ke bawah. Nah, inilah jalan sempit. Kadang-kadang kalau kita mau mengikut Tuhan, kadang-kadang jalan sempit ini membuat kita menderita. Dan itulah sebabnya
Tuhan berkata, suku, bahwa jalan ke sorga itu harus melalui salib. Alkitab mengatakan, suku, mau tidak mau, kalau kita mau masuk sorga, kata Paulus dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 mengatakan, tidak dapat tidak, kita akan mengalami banyak sengsara, penderitaan untuk masuk kerajaan sorga. Menderita bukan karena salah, menderita karena benar. Nah ini kebanyakan orang nggak mau. Kalau benar itu menderita itu nggak mau. Justru ini yang harus kita tahan. Nah ini membutuhkan apa namanya? Kesabaran. Kenapa, Sku? Karena kesabaran itu adalah bahan utama. Ya, kalau ada makanan itu, Sku, rempah-rempah paling penting. Nah itu. Apa itu? Sabar. Kenapa, Sku? Love is patient. Kasih itu sabar. Makanya dibuktikan dengan suami istri. Saudara ngadepi suami, ngadepi istri perlu sabar enggak? Kalau enggak sabar, bubar. Benar? Karena sudah berkata, kok gini ya? Nah itulah, kita perlu sabar memang. Nah ini yang namanya jalan sempit itu. Ya. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang dijamin oleh Tuhan, kita itu mesti sabar seperti hamba. Coba kalau saudara mempunyai pembantu rumah tangga ya, tengah malam datang tamu, saudara panggil, "Nem, bangun." Dia lagi capek. Tapi jam 12 malam tamu datang. Lalu nyonya berkata, "Inem, bangun." Bangun enggak? Bangun. Enggak bisa bilang, "Ora iso." Ada begitu? Enggak bisa bukan? Kenapa, Sku? Karena kedudukannya hamba. Nah kalau saudara mau dijamin oleh Tuhan, kedudukanmu coba posisikan dirimu itu sebagai hamba. Yuk dibacakan Mazmur 119 ayat 122 sampai 125. Ya, jadilah jaminan bagi hambamu. Ini penting. Kita mesti menjadi hamba Tuhan, baru bisa dijamin. Kan itu banyak orang kata, saya tidak mau jadi hamba. Saya mau jadi tuan. Nanti kata Tuhan, kamu jadi tuan. Yesus itu baru disebut Tuhan waktu dia sudah naik ke sorga. Ya, jadi prosesnya lebih dulu hamba selama di dunia ini. Selama kita di dunia, jangan kita posisikan sebagai tuan. Dalam spiritmu ya. Aku bos. Kalau sudah mempunyai spirit bos, saudara itu sukar mengikuti jalan Tuhan. Pasti sukar. Ya. Karena itu ayat ini berkata, jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Ada jaminan yang tidak baik. Tapi Tuhan berkata, jadi jaminan untuk kebaikan. Untuk kebaikan apa? Janganlah orang-orang kurang ajar memeras aku. Nanti kita terangkan, bahasa yang lain sebetulnya kurang ajar ini congkak. Ya, jangan sampai orang-orang congkak memeras aku. Nanti saya terangkan, kenapa di dunia ini banyak orang congkak yang membuat kita ini diperas. Ini fakta. Ya. Oleh karena keadaan itulah kadang-kadang mataku lelah. Ya. Untuk keselamatan daripadamu. Ini sudah saya
ganti ini kata-katanya dari bahasa Indonesia yang kurang tepat, ya, terjemahannya. Mataku lelah untuk keselamatan daripadamu dan perkataan dari kebenaranmu. Jadi kadang-kadang kita itu kalau ikut Tuhan ini, kita ini, aku ini lihat begitu loh. Kok yang mesti sabar itu gimana? Capek. Jadi menantikan janji Tuhan itu kadang-kadang kita itu lelah. Tetapi diteruskan, walaupun lelah ada ucapan, perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu. Jadi kalau aku ini hamba, walaupun aku lelah, coba perlakukan aku sesuai dengan kasih setia. Nah saya harap juga begitu ya, nyonya-nyonya rumah terhadap hamba-hambanya. Kadang-kadang hamba-hamba itu capek. Ya melakukan ini, ya melakukan itu. Cucian banyak dan sebagainya. Capek enggak? Lalu dikatakan perlakukan sesuai dengan kasih setia. Kata kasih setia itu mercy. Anugerah. Ya, jadi perlakukanlah aku Tuhan sesuai dengan anugerahmu. Ya, dan ajarlah aku ketetapan-ketetapanmu supaya aku dapat anugerahmu itu. Lalu hambamu aku ini buatlah aku mengerti. Nah kalau kita mengerti hebat, ya maksud Tuhan nanti kita jadi mulia. Kalau orang susah, tapi nanti dikasih tahu, ngerti bahwa nanti ada hadiah yang besar. Wow. Sudah pernah dengar tuh pembantu rumah tangga yang kerja di Singapura, seorang wanita di situ, terus dia layani, waktu sakit itu dia layani. Dan waktu orang ini, majikannya mati, dia tinggalkan yaitu warisan untuk orang ini. Orang ini tidak ngerti. Sampai dia warisan selesai, ternyata dia dipanggil ke Singapura. Dia sudah pulang ke Solo. Tapi dia dipanggil oleh pemerintah Singapura. Kamu mendapat warisan $1 juta. Kenapa? Karena dia merawat wanita itu sampai mati. Kaget-kaget. Dapat hadiah $1 juta Singapura. Luar biasa. Karena itu dalam Mazmur 75, ini peringatan bagi kita supaya kita itu jangan sombong. Coba dibacakan. Mazmur 75 ayat 6-8. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, Allah itu hakim. Satu kali dia akan bertindak sebagai hakim. Ini orang ikut aku dengan benar, aku tinggikan. Dalam bahasa Inggris katakan promotion comes from God. Promosi yang benar itu datang dari Allah. Jadi nanti, karena itu pesan Tuhan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Tanduk itu untuk apa? Untuk nyerang ya. Lalu apa? Jangan bicara dengan bertegang leher. Biasanya orang itu kalau tidak mau kalah, lalu apa? Wih, sampai ototnya metu kabeh. Betul nggak? Lagi ngamuk gitu, kelihatan. Bertegang leher. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menerima jaminan kebaikan, ya, ini permohonan seorang hamba.
Hamba itu harus punya kerendahan hati untuk melakukan perintah. Ini penting. Yang pertama, ini hadiahnya. Jangan orang congkak memeras aku. Jadi berarti, memeras itu dalam bahasa lain mengalami oppression, ya, tekanan. Jangan sampai orang congkak itu menekan. Coba di dunia ini, semua sekarang harga naik-naik. Beras naik, semua naik. Sebentar lagi gandum, toko-toko roti, saya pikir, wah, kenapa gandum terbanyak itu dari mana? Amerika, lalu mana? Ukraina. Saya mesti tahu. Rusia. Ya, nah ini lagi perang. Gara-gara apa? Saya berkata gara-gara dua pemimpin negara ini podo sombongnya. Ya, kalau kamu nggak mau gitu tak serang. Aku mau. Yang menderita siapa sih? Rakyat. Gara-gara apa? Pemimpinnya. Coba, pemimpin itu kalau ya wis lah, kamu nuntut gitu, sudahlah saya ndak ikut NATO misalnya. Sudah selesai. Tapi mau ya, gara-gara satu orang saja. Dunia kita ini semua menderita. Sekarang sudah dibuang, ya, air nuklir itu di Jepang. Itu gara-gara siapa? Bukan Jepang sebenarnya. Dia minta izin sama top leader dunia. Boleh enggak? Ya boleh. Nah, mau dikasih sign, ya. Makanya saya baca Obama itu marah sama petingginya sendiri. Kok dikasih izin? Makanya saya harap saudara kurangi makan ikan-ikan laut ya sekarang ini. Benar. Karena sudah sampai Malaysia. Radioaktif. Ya makan ikan tawar. Kembali ke ikan wader saja. Kalau mau ikan ya ikan wader. Ya, jangan ikan laut. Ya, jangan yang namanya sushi segala. Wah, sashimi adalah next time mungkin kalau sudah, tapi dikatakan mungkin 30 tahun baru bersih. Saudaraku, nah ini gara-gara siapa sih? Ya orang congkak. Saya berpikir orang-orang congkak ini bikin masalah di bumi. Ya, ini permintaan hamba. Lepaskan aku. Saya percaya, walaupun ada orang congkak, Tuhan kita ajaib. Elia itu gara-gara Ahab yang congkak, maka Tuhan tutup pintu langit kering. Tapi Tuhan pelihara Elia. Tiap hari burung gagak datang bawa roti. Loh gimana toh? Burung gagak itu paling rakus. Malah bawa roti sama daging. How can? Bisa dengan Tuhan. Jadi nanti kalau kita mengalami zaman sukar, coba sudah berharap sama Tuhan. Tuhan, Engkau dulu bikin mujizat, Engkau juga bisa bikin mujizat. Ini permintaan kedua, perlakukan hambamu dengan baik dalam anugerahmu. Ya, jadi kalau saudara mendapat anugerah Tuhan terus dalam kesulitan, ya, engkau nanti bisa setia. Kenapa engkau bisa ikut Tuhan terus? Karena engkau nerima anugerah. Ya, saya ini sudah sakit berkali-kali, sakit yang berat-berat. Tapi terima anugerah tiap kali, sembuh. Malah makin sehat. Itu namanya anugerah. Dan itu membuat saya bisa setia.
Yang ketiga dikatakan berikan hambamu ini pengertian supaya tahu peringatan-peringatanmu. Orang kalau sudah dikasih pengertian jadi apa? Bijaksana. Nah, karena itulah saudara harus menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Ya. Karena itu nanti kita kupas ini, ya. Nanti baca di rumah, Lukas 12 ayat 35 sampai 48 kembali dibaca ya. Jadi kalau saudara itu sekolah itu kan mesti begitu, ya. Terima dari guru, dosen, pulang kuliah dibaca ulang cepat. Saya dulu begitu. Teman-teman saya kalau ujian belajar sampai jam 2 malam. Saya never, tidak pernah. Paling tinggi jam 11 malam. Itu waktu saya mahasiswa. Nggak pernah saya belajar sampai jam 2 malam. Teman-teman saya sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam. Karena besok paginya ujian. Saya kalau tidurnya kurang malah pusing. Enggak mau. Tapi tiap kali kalau sudah dengarkan dosen, saya catat, saya ulangi cepat. Ya, ulangi cepat. Nah, begitu juga. Kalau sudah dengar firman Tuhan, sebaiknya itu kalau bisa engkau catat, lalu pulang, review. Reviewing ini membuat saudara bisa cepat ingat. Kalau enggak, lupa. Ya, betapa pentingnya saudara itu namanya mesti review, ya, mengulangi. Nah, yang pertama kita mesti jadi hamba yang berjaga-jaga. Dalam nanti kita baca, dikatakan pinggang kita mesti berikat. Hamba itu zaman dulu seperti gambar paling kiri ini, bajunya kompor-kompor gitu, kayak daster, ya. Saudaraku, tapi bagaimana yang disebut hamba itu harus pinggangnya berikat. Dulu enggak pakai sabuk seperti sekarang pakai kulit gini. Ya memang ada juga, tapi kalau bagi hamba itu punya pakaian khusus. Oh ini hamba. Ya, saudara pergi ke Amerika, ya pakaian dari orang di penjara gimana? Loreng-loreng. Kalau di sini KPK, kuning-kuning oranye. Ya, jadi ada pakaian khusus. Hamba itu dulu pakaiannya seperti itu. Ya, jadi kalau berikat itu begitu, ditarik dulu, lalu ditarik ke belakang, lalu yang terakhir itu ke sana, ya ujung, lalu diikat, baru diikat. Ya, nah ini secara fisik. Tapi apa arti rohani? Ini yang paling penting untuk kita terapkan. Oh, mau jadi hamba Tuhan, saya harus tiap hari pakai daster. Ya jangan. Tapi apa yang dimaksud Tuhan? Nah, ini ditulis baru kita ngerti kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 13, tapi dalam bahasa Inggris. Sayang bahasa Indonesia berkata siapkan akal budimu, gitu ya. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggris dikatakan berbeda ini, girding up the loins of your mind. Ya. Girding up itu artinya saudara itu ikat pikiranmu, ya, ikat pinggang pikiranmu. Nah ini dari terjemahan saya punya Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan King James yang berbunyi demikian. Sebab itu ikatlah pinggang pikiranmu. Waspadalah dan berharaplah sepenuhnya akan anugerah yang akan dibawakan bagimu pada waktu Yesus Kristus dinyatakan. Jadi kita mesti selalu fokus, ikat pikiran kita ini.
Fokus kemana? Kepada penyataan Yesus, kedatangan Tuhan. Saudara yang bekerja sekarang, boleh bekerja dalam dunia ini, tapi fokus pikiranmu, nanti aku mesti siap. Sesuatu yang paling penting. Apa itu? Nanti kalau Tuhan datang, minta pertanggungan jawab hidupmu masing-masing. Karena itu jangan saya pikir hidup manusia ini cuma di bumi ya. Nanti kita mati, kita dimintai pertanggung jawab. Tolong dibacakan. Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Lukas 12, 35-40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang. Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tolong Agus, ini turunkan, nyemprot. Ayat ini berkata apa? Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap nyala. Ya. Jangan lihat Agus. Podo lihat Agus. Jadi saya juga bingung pada saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Jadi saudara mesti pinggang saudara tetap berikat. Itu artinya jaga-jaga. Ya. Dikatakan ayat 37. Ya. Ayat 37, berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Jadi saudara mesti berjaga-jaga. Ayat 40 paling akhir, hendaklah kamu juga siap sedia. Jadi yang putih-putih itu saya tuliskan. Berjaga-jaga, siap sedia. Kenapa? Karena anak manusia, Yesus, datang pada saat yang kamu tidak sangkakan. Nanti mendadak loh ya. Kalau Tuhan itu datang mendadak, terus kita, waduh aku belum siap. Ya sekarang dengarkan firman Tuhan. Karena ia datang pada waktu apa, tengah malam atau pada dini hari. Tuhan tidak pernah berkata, aku akan datang pada siang hari. Never. Selalu pada malam hari. Ya. Karena itu saya rangkum seperti ini. Pinggang terikat dan pelita menyala menunjukkan kesiapsediaan. Apa yang harus kita siapkan? Pikiran kita ini mesti kita pusatkan. Orang Jawa berkata, kalau saudara mau pergi itu mesti apa? Ringkes. Nanti packing gitu ya. Nah, pikiranmu itu mesti engkau packing. Karena pikiran kita ini pusat. Saudara tahu hebatnya manusia di mana? Di pikiran. Karena itu pinggang ya. Kalau pinggang ini tempatnya apa? Bagi wanita tempatnya apa? Rahim. Ya, makanya sebetulnya mempunyai arti dalam bahasa Inggris katakan procreative power. Jadi pikiranmu itu tempat procreative power. Punya kuasa yang prokreatif. Jadi tergantung saudara memakai pikiranmu. Engkau jadi orang hebat atau tidak tergantung pikiranmu.
Pikiranmu engkau bisa pusatkan tidak pada sesuatu yang paling penting. First thing first. Nah, engkau mesti begitu ya. Coba pusatkan, ringkas-ringkaslah. Ya ringkas-ringkas itu artinya yang nggak perlu-perlu jangan di packing. Tetek bengek, problem tetek bengek, problem ini, problem itu jangan, itu ya kita jangan dibawa. Semua kalau mau bawa, mau pergi-pergi, semua dibawa barang-barang panci apa, waduh. Ya penuh mobilnya. Betul? Pikiranmu jadi apa kalau penuh gitu? Butek. Penuh dengan masalah. Coba pikiranmu kepada kedatangan Tuhan. Kenapa, Asku? Karena menarik ya, waktu kedatangannya dituliskan, ia datang pada tengah malam atau pada dini hari. Artinya engkau mesti berjaga-jaga. Dalam Injil Markus maka lebih di breakdown seperti ini dalam bahasa Inggrisku. Menjelang malam, late evening. Kalau evening itu biasanya sore, tapi late. Jadi ya jam 8, jam 9 itu late evening. Ya. Lalu tengah malam, midnight, jam 12. Ya. Kalau sudah late evening, saudara kerja, lalu late evening, mulai apa? Mulai kesel ya, ngantuk. Kalau midnight, waduh lebih ngantuk lagi. Itu waktunya tidur. Larut malam. Bahasa Inggris katakan at cock crowing. Jadi ayam itu mulai keluruk. Jam berapa itu biasanya? Jam 3. Setengah 4. Makanya di situ Petrus menyangkal pada waktu itu. Jadi hati-hati ya. Ketidaksiapan kita bisa membuat kita menyangkal Tuhan. Ya. Lalu apa? Pagi-pagi buta. Ya. In the morning, pagi-pagi buta. Ini artinya matahari belum muncul, gelap. Jadi semua kedatangan Tuhan itu biasanya dituliskan dalam waktu gelap. Tapi yang luar biasa dari pernyataan Tuhan Yesus ini, hebatnya Tuhan Yesus berkata, ya kamu ini mestinya seperti hamba yang menunggu tuannya dan aku ini tuannya. Ya, sesungguhnya iya, ini Tuhan Yesus ngomong cerita Tuhan itu, tapi sebetulnya dia. Sesungguhnya aku akan mengikat pinggangku dan mempersilahkan kamu duduk makan dan aku akan datang melayani kamu. Wow. Ya. Ini berarti Tuhan itu menghargai saudara yang melayani Tuhan dengan baik. Waktu saya siapkan ini saya nangis. Tuhan, terima kasih. Aku sekarang memang capek, tapi aku melihat janjimu ini. Kalau aku melihat janjimu ini, aku bergirang. Kenapa engkau berjanji? Aku yang nyambut kamu. Bukan presiden. Aku, Allah pencipta, akan menyambut kamu. Waktu saya siapkan ini, saya nangis. Tuhan, terima kasih. Aku percaya. Apa yang kau ucapkan pasti terjadi. Tuhan sendiri akan menyambut hamba-hambanya yang setia. Ya, menyambut apa? Masuk dalam kerajaan. Yang kedua, mempersilakan duduk makan. Hari-hari ini presiden kita hebat.
baru bikin KTT ASEAN, Semarang, tuan rumah pertama, baru kejadian Semarang jadi tuan rumah, menteri-menteri luar negeri datang. Never before. Betul nggak? Jadi hebat. Semarang ini, sudah bisa mengadakan internasional. Selesai, besok paginya tamu dari Korea datang. Dari China datang. Petinggi. Besoknya baru kemarin, dia ke New Delhi. Baru ketemu G20 lagi. Ini orang hebat. Kalau sudah disambut presiden kira-kira gimana? Terharu, bukan? Tapi nanti yang menyambut saudara bukan presiden, Allah penciptamu. Waktu saya renungkan ini, saya berkata, Tuhan, thank you so much. Saya mau setia. Ya, saudaraku, karena itu saya mohon supaya saudara setia. Ya, dan ketika dikatakan, bukan saja itu, Tuhan sendiri yang akan ikat pinggang melayani kita. Waduh, ini luar biasa. Karena itu, menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Berat, harus nanggung ini, nanggung itu, celaan, omongan dari jemaat. Tapi kalau melihat ini, aduh, karena itu saya tuliskan di latar belakangnya, blessed. Karena itu Tuhan kata, berbahagialah. Karena itu roh bahagia ini mesti ada pada kita sekarang, supaya kuat. Amin. Jangan nanti kalau sudah dapat baru, wah senang. Enggak, sekarang dalam spirit bahagia. Kita mesti bahagia. Ya. Nah, yang penting sekarang saudara mesti menjadi apa, menjadi steward. Ya, itu naik pengurus. Ya, stewardship. Faithfully managing what God has entrusted to your care. Jadi kamu mesti bisa mengatur ya apa yang Tuhan sudah letakkan padamu. Ada orang diletakkan kepandaian, ada orang diletakkan keterampilan, ada orang diletakkan kekayaan. Itu saudara diberikan, dipercayakan. Tidak semua orang bisa kaya, betul? Tapi jangan saudara pikir orang kaya nanti tidak dituntut Tuhan. Dituntut. Ya, jadi kalau saudara punya tubuh yang kuat, gunakanlah tubuhmu yang kuat itu. Kalau engkau punya akal yang kuat, gunakan akalmu yang kuat itu. Ya, karena itu jangan sampai engkau berkata, aduh capek aku. Udahlah saya mau meletakkan jabatan. Dulu ada seorang ibu, pertama saya angkat dia menjadi bendahara. Dia lulusan Belanda ya, jadi kalau ngitung itu sampai komanya 3. Sen-sen pun dihitung. Nah itu saya senang. Ya, dan saya percayakan untuk bendahara itu dia. Tapi dia umur 78, dia berkata, Pak Bekti, saya mau pensiun. Loh kenapa? Masih cerah gitu. Enggak, saya capek. Sudahlah, jangan. Enggak mau nurut. Belanja di pasar Langgar. Jalan, ditabrak bronkitis. Das. Masuk rumah sakit, koma. 5 hari. Ya. Tapi sebelum itu waktu dia koma, saya bisiki. Karena itu kalau saudara ada
keluarga saudara yang koma, coba dibisikin terus. Saya biasanya pakai ambil kertas tak gulung gitu supaya pakai corong gitu. Ya, saya ngomongi. Karena biasanya orang sakit itu baunya nggak enak. Ya. Jadi juga untuk jauh gitu. Tapi tak bisikin, saya bilang, Tuhan bikin terobosan. Tuhan bikin terobosan. Dia sudah koma. Tapi setelah dia sembuh, dia berkata, aku cuma dengar terobosan. Tuhan bikin terobosan. Tuhan bikin terobosan. 5 hari itu, dia bangun. Tapi lumpuh. Lumpuh setahun. Di tempat tidur. Waktu itu usianya sudah berapa? Sudah hampir 80. Ya. Nah, waktu dia dengar khotbah radio, lalu dia berkata, aku mesti bisa bangkit. Dia bangun. Setelah di tempat tidur setahun. Luar biasa. Lalu dia bisa ke gereja. Lalu dia berkata, iya ya Pak Bekti. Saya dulu kenapa saya itu kok meletakkan jabatan. Nah, sebagai hamba dikatakan steward ini, saudara mesti apa? Yang paling penting. Nanti Tuhan kasih tahu tugasnya apa. Tuhan itu kasih tahu, sekali saya tuliskan, siap memberikan makanan pada waktunya. Ya. Nah, coba dibacakan Lukas 12 ayat 41 sampai 44. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Iya, saudaraku, Tuhan berjanji seperti ini. Siapa? Ini Tuhan tanya, siapa yang mau jadi pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Yang nanti akan diangkat. Nah itu tadi, tujuan tadi katakan, supaya kita nanti dipermuliakan. Tapi itu next time ya, jangan sekarang. Makanya sekarang kadang-kadang, waduh dihina. Alkitab mengatakan, Paulus berkata, kami ini seperti keset hamba. Keset tahu ya, keset itu untuk apa? Membersihkan. Kotorannya di mana? Di keset. Kalau sudah mau melayani seperti itu. Saya ini sudah menerima kotoran-kotoran banyak. Omongan kotor, pikiran kotor, orang lain beginilah, macam-macam. Tapi ya namanya hamba Tuhan itu jadi seperti keset. Tapi nanti akan dipermuliakan. Ya, kuncinya apa? Siapa yang akan diangkat? Yaitu yang memberikan makanan kepada mereka, pada orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, lalu ayat 44 dikatakan, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wih, saya kalau dengar janji Tuhan ini, saya berkata, terima kasih Tuhan. Satu kali pasti terjadi. Jadi fokus perumpamaan Tuhan itu berjaga-jaga. Tadi katakan kamu berikat, siap, sedia. Lalu Petrus tanya, apakah itu untuk kami toh Tuhan? Tuhan berkata, lalu bicara tidak menjawab Petrus. Dia berkata soal ngurusi makanan. Ditanya kepada kamikah, Tuhan berkata itu loh soal urusan makanan. Jadi kalau begitu apa? Artinya begini, kita dapat berada dalam kondisi berjaga-jaga. Saudara itu bisa pikiranmu fokus terus
Standby, nggak jadi loyo. Jadi ikut Tuhan itu nggak pernah loyo mau quit gitu, enggak. Kapan? Kalau engkau senantiasa terlibat dalam memberi makan. Apa itu memberi makan? Menggembalakan. Jadi di gereja ini, saudara, ikut-ikutlah cawe-cawe. Oh, cari jiwa, yuk dibawa, yuk komsel, yuk dikasih orang-orang ini dikasih makanan rohani. Kalau mereka itu lagi loyo, didatangi, didoakan. Nah itu namanya. Saudara ikut melayani. Yuk, banyak yang belum melayani ini. Saya mohon supaya komselnya lebih banyak lagi dibuat supaya saudara mulai juga ikut melayani. Ya, ya. Dan kata Tuhan kepada Petrus waktu Tuhan tanya, "Do you love me?" Apakah kamu cinta aku? Petrus berkata, "Ya." Tuhan tanya lagi, "Betulkah kamu cintaku?" "Iya, iya." Iya. Tuhan tanya lagi, "Betulkah kamu cinta aku?" "Iya Tuhan." Apa Tuhan jawab? "Gembalakanlah." Simple. Apakah engkau cinta Tuhan? Kalau saya tanyakin, saya cinta Tuhan Yesus. Tapi mesti dibuktikan dengan apa? Menggembalakan. Apa artinya? Saudara ikut memberikan makanan yang membangun jiwanya orang. Jiwa orang yang lagi menderita, yang lagi jengkel, yang lagi mau cerai, yang mau bertengkar. Nah itu saudara memberi makanan firman Tuhan. Jangan begitu, ayo kuat kembali. Itu namanya saudara memberi makanan. Kalau saudara mau melakukan itu, Tuhan berjanji, ya, aku akan datang, akan kamu nanti aku angkat. Angkat jadi apa? Pengawas semua hamba-hamba yang lain. Karena engkau paling bagus. Ya. Dan aku akan menjadikan kamu ini menjadi pengawas semua milikku. Wih, bukan main. Ya. Nah, karena itu, kesiapsediaan kita itu karena apa? Sekali lagi, ya, love, kasih, itu mesti menggerakkan kita. Ya, waktu saudara berpacaran itu kok bisa semangat terus. Rasanya, wih, tapi waktu sudah nikah, ya, nggak semangat lagi. Coba kita dengan Tuhan bagaimana? Bisakah kita semangat terus? Ya, on fire, karena itu saya kasih gambar itu. Hati yang begitu. Ya, hatimu ini mesti on fire terus. Kenapa? Karena pasti akan dipermuliakan. Dan memang Tuhan janji dalam 1 Petrus 5 ayat 4 berbunyi, Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ulangi supaya masuk. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yes. Saudara, mengikut Tuhan itu, saudara mesti punya sasaran. Saya ke gereja punya sasaran, jadi bukan sekedar KTP. Tidak, setelah mati itu loh nanti baru engkau tak, duh, kok gini ya? Nah, jangan sampai begitu ya. Nanti kalau setelah mati saya berkata, puji Tuhan, saya menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Karena saya melayani dengan baik. Walaupun sekarang ini susah. Karena itu yang menjadi pertanyaan, tahu enggak kehendak Tuhan? Kadang-kadang sudah bisa nyimpang kiri, nyimpang kanan. Apakah engkau pada track yang lurus?
saudara melakukan tidak perkataan Tuhan itu. Jadi bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Nanti banyak orang kata Tuhan, banyak orang berkata, Tuhan aku sudah ngusir setan dan sebagainya. Tuhan berkata, aku tidak kenal. Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Mungkin kita melakukan, tapi tanpa kasih. Itu kuncinya. Saudara mesti melakukan dengan kasih. Tuhan, saya mau mengasihi engkau. Apa ngasih? Yaitu saudara memberi makan pada jiwa-jiwa. Saudara kasih semangat sama orang lain. Orang lain yang loyo. Orang lain yang mempunyai kekesalan hati. Mau quit dan sebagainya. Engkau dorong dia. Seperti apa yang Tuhan katakan di sini. Lukas 12 ayat 45-48. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ya, saudaraku. Di sini katakan, akan tetapi kalau hamba itu jahat, berkata dalam hatinya, baru ngomong-ngomong dewek, berkata dalam hati, walaupun kau sudah berkata, mana Tuhan datang. Ini dalam hati, apakah Tuhan nggak tahu? Dia tahu. Apa yang kau ngomong dalam hatimu. Pak Pendeta Subakti sering ngomong Tuhan datang. Nggak teko-teko, nggak datang-datang. Ya, nanti perhatikan. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Ya. Lalu dikatakan untuk apa? Akan membunuh dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya mencincang. Waduh. Mutilasi, ya, saudaraku, dan dibuat senasib dengan orang-orang yang tidak percaya. Bahasa Indonesia tidak setia, saudaraku, ya. Jadi kita melihat di sini, ada hal-hal yang paling penting. Saya tulis sini, masalah ketidaktaatan itu dimulai di mana, dari hati yang ragu janji Tuhan. Dia akan datang memberi pahala. Aku melakukan begini, malah dicaci maki, malah tidak percaya Tuhan yang akan memberi pahala. Bukan gereja, bukan pendeta, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri yang akan memberi pahala. Engkau mesti yakin itu. Jadi masalah sudah tidak taat itu kenapa? Karena mulai ragu. Janji kedatangan Tuhan yang akan memberi pahala itu. Walaupun kita itu baru ngomong dalam hati loh. Tuhan ini nggak datang-datang kok. Buktinya sudah banyak orang mati ya Tuhan nggak datang. Dari dulu Tuhan datang. Malah zamannya Paulus sudah dikatakan Tuhan datang. Tapi ingat, bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Karena pikiran Tuhan itu infinite. Kita itu terbatas. Kalau Tuhan kata 2 hari lagi, itu 2000 tahun. Ya. Nah, oleh karena tidak taat inilah, lalu mulai memukul kawan sekerja. Biasanya timbul
antara cekcok anak-anak Tuhan itu karena iri hati pada umumnya. Di dunia juga sama. Ya. Jadi kalau iri hati mulai timbul emosi. Jangankan orang dunia, saudara ini soal warisan mesti geger. Kenapa? Loh, dia kok banyak? Iri hati. Sudah lihat viral. Ya, anak-anak waktu itu merasa ibunya kok memberi sama adiknya itu paling banyak. Waktu mati. Waktu di peti mati ini dikeluarkan. Ibunya dikeluarkan, dibuang dari peti mati. Jengkel anak-anak yang gede-gede itu. Kami kok dapat sedikit. Kurang ajar sampai segitu. Betul nggak sih? Di dunia ini cekcok kenapa? Ya iri hati lah. Karena Alkitab nulis begitu. Lalu oleh karena tidak berjaga-jaga, hidup kita jadi hedonisme. Apa? Foya-foya. Paling penting itu makan, minum. Karena itu sekarang ini sudah lihat di mana-mana. Paling laris restoran. Mau dapat uang cash, buka restoran. Makanya sekarang jadi banyak orang buka PO ya. Karena dapat uang cash. Yang lain utang. Nanti dibayar 3 bulan. Mending dibayar 3 bulan. Tidak dibayar. Ini fakta. Karena itu saya ringkas gini ya. Ingat, Tuhan itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka. Kenapa saya kasih background kilat ini? Karena Tuhan kata seperti kilat yang datang. Kilat itu cepat. Nanti saudara nggak siap-siap, Tuhan datang seperti kilat. Lu kok Tuhan datang, San? Oh. Makanya sekarang dengarkan firman Tuhan ini, ya. Yang pertama, tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara dianggap senasib dengan orang yang tidak percaya. Bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia tidak setia. Jadi sama dengan orang kafir. Walaupun ke gereja, tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, tahu kehendak Tuhan, tapi tidak mengadakan persiapan. Ya, akan menerima banyak pukulan. Jadi kalau sudah nggak siap-siap, nanti ada zaman yang di Alkitab dituliskan masa sengsara. Saya bukan nakut-nakuti, tapi ini perkataan Tuhan. Itu akan datang masa sengsara. Kalau sudah tidak diangkat lebih dulu, sudah akan masuk next, ya, gelombang kedua, sukar, banyak pukulan. Yang terakhir, memang banyak orang yang kurang bisa nangkap, tidak tahu kehendak Tuhan dan akibat kelalaian. Nanti akan didisiplin. Tuhan itu ngerti. Ya, sing tahu betul tapi tidak melakukan, pukulannya banyak. Tapi yang nggak tahu banyak, pukulannya sedikit. Mungkin saya pikir, ya aku milih yang ketiga aja supaya nggak dipukul banyak. Tidak tahu kehendak Tuhan. Saudara mau tidak tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan apa? Antara lain, engkau sehat. You get the power of wealth. Engkau diberi kuasa untuk bisa mendapat kekayaan. Itu Tuhan janji. Nah itu mau aku. Kan banyak orang begitu ya. Kalau yang nggak enak nggak mau. Saudara, hukum Tuhan begini.
makin banyak orang itu dipercayakan, makin banyak dituntut. Saudara makin kaya, makin banyak tuntutannya. Saudara makin pintar, makin banyak tuntutannya. Ya, itu namanya bertanggung jawab. Karena itu mari kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar lah. Belajar apa, Sku? Yuk bersama-sama melayani, membina orang, membangun orang. Kalau enggak ada yang datang di sebelahmu, biasanya kan duduknya tempatnya sama gitu ya. Coba nanti saudara tahu, oh sebelah saya ini, loh kok minggu lalu kok enggak datang dia. Tak telepon, kenapa kamu enggak datang? Oh sakit, tak doake. Begitu, itu namanya membangun. Itu namanya saudara memberi makan. Ya. Nah, mari oleh karena itu kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan.